Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya shalom saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan luar biasa baik. Apapun aktivitas Anda dan dimanapun Anda berada, harapan kami sukacita Tuhan semoga menyertai kita sekalian. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita ada di ibadah Innovative Generation dan mari saudara, kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan
Saudaraku, saat ini mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan hati kita dan mari kita mengaku dosa kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan, dengarlah dan ampuni kami. Amin. Ya saudaraku, mari kita bersukacita menyambut berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Pernah ku merasa menginginkan semua
di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Sahabat semua yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dan membangun komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, ya Allah, karena Engkau mengizinkan kami belajar dari firman-Mu. Ampuni kami jika kami seringkali berelasi dengan sesama kami hanya dengan sudut pandang, pemikiran, tujuan, untung dan rugi. Kami sering menjadikan sesama kami hanya sebagai alat bagi kepentingan, kesenangan, dan kepuasan kami. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah, dan mampukan kami untuk membangun relasi yang setara. Mampukan kami untuk menempatkan sesama kami sebagai sesama ciptaan-Mu, sebagai sesama manusia bagi kami yang harus senantiasa kami kasihi, dan kami harus senantiasa membangun kasih yang setara dengan sesama kami. Tolonglah kami untuk bisa mewujudkan kasih-Mu yang setara itu bersama-sama dengan orang di sekitar kami, dan biarlah melalui kasih yang setara, relasi yang setara yang kami bangun, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami, kuatkanlah kami dalam perjuangan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kasih-Mu. Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami mohon pertolongan-Mu, dan kami membangun komitmen kami. Amin. Halo sahabat-sahabat semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Semoga senantiasa bersemangat dalam segala situasi. Cemungut guys. Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Kali ini akan mengantarkan kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan saat ini, saya mau tanya pengalaman kita masing-masing
tentu kita sudah pernah menyatakan cinta pada seseorang gitu ya. Ya mungkin, beberapa mungkin ditembak, tapi pasti sudah pernah ada yang nembak gitu ya. Nah kalau kita nembak, menyatakan cinta, I love you, aku mencintaimu, itu kan responnya ya dua ya, satu, diterima atau ditolak gitu. Atau mungkin tunggu juga ya, nggak langsung dijawab, tapi pasti muaranya akan diterima atau ditolak gitu. Nah kalau diterima sih oke, kemudian jalan bareng, jadian, main kemana, makan-makan, wah gitu ya. Terus resmi jadi pacarnya, lalu bahagia. Nah yang menyedihkan tentu kalau ditolak gitu ya. Kalau ditolak itu kan pasti sedih, wong tidak sesuai harapan. Kalau saya menyatakan cinta, kita menyatakan cinta pada seseorang, harapannya kan diterima. Kalau ditolak, nah itu nggak sesuai harapan. Nah saya mau mengajak kita untuk melihat respon orang yang ditolak cintanya. Yang pertama biasanya responnya mungkin meskipun sakit, kecewa, tapi ya sudah, mau gimana lagi. Ya udah nggak apa-apa gitu. Saya jadi ingat lagunya After Sign. Lagunya gini, yo wis rapopo rasa diketuni, cukup aku ngerti perjuanganku, dadi esemu neng uripmu sak jembar ya gitu. Jadi responnya bisa saja oke nggak apa-apa. Ya saya suka dia tapi dia nggak suka saya, it's okay nggak apa-apa. Tapi yang kedua biasanya responnya lalu ada perasaan tidak terima. Loh, wah saya cinta kamu tapi kok kamu nggak menerima cintaku, aku cinta kamu malah kamu mencinta dia, cinta orang lain. Nah yang kedua ini bisa kemudian membuat kita merasa sakit hatinya terlalu dalam, sakit hati banget. Kemudian cinta yang tadi membuncah luar biasa bisa menjadi benci. Nah benci yang terus hinggap bahkan semakin lama semakin besar bisa kemudian menjadi dendam. Dan dendam itu bisa jadi menumbuhkan komitmen. Wah, komitmennya tapi elek. Komitmennya bisa saja, wah, meskipun aku tidak bisa bersamamu, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Loh, bisa saja seperti itu. Nah, sahabat semua yang dikasihi Tuhan, saya mau ngajak kita untuk melihat yang kedua. Jadi yang kedua ini kan agak aneh ya kalau kita mau jujur. Cinta yang luar biasa bisa berubah menjadi bencinya tidak karuan. Bencinya bisa juga luar biasa, bahkan kadarnya bisa melebihi kadar cintanya tadi menjadi sangat benci, sangat dendam, dan bahkan bertekad untuk jangan sampai dia bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang mencintai lalu ketika ditolak bisa menjadi benci, itu karena sebenarnya yang dia pikirkan bukan orang yang dia cintai, tapi dirinya sendiri, pusatnya dirinya sendiri. Jadi dia menembak, dia menyatakan cinta, harapannya cintanya diterima. Kalau ditolak, jangan macam-macam. Nah sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mencoba melihat pada hari ini temanya I do, aku dan engkau. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita menempatkan sesama kita manusia yang hidup bersama-sama dengan kita. Bagaimana cara kita berelasi dengan dia. Nah mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu,
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang menerima dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Guys, aku mau ajak kalian semua, sahabat-sahabatku semua, untuk melihat teks yang tadi kita baca dari perspektif yang diajarkan oleh Martin Buber. Jadi Martin Buber itu dia teolog sekaligus filsuf, filsuf sekaligus teolog gitu. Memang agak susah mengkategorikan Martin Buber ini termasuk filsuf atau teolog atau keduanya, atau juga dia punya concern di bidang yang lain. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari pemikirannya tentang relasi antar manusia. Setidaknya Martin Buber mengajarkan kita 2 hal, dan ini menurut saya relate banget dengan teks kita hari ini. Yang pertama adalah, 1, manusia memang sering tergoda untuk memperlakukan sesama manusia itu hanya sebagai benda, sebagai instrumen, sebagai alat bagi dia untuk memperoleh keuntungan. Dia berelasi dengan sesama manusia hanya sejauh mana manusia itu menguntungkan bagi dia. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau kita coba lihat tadi ya, teks yang sudah kita baca. Orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu kan dia tentunya bayangannya dibawa barang banyak gitu ya. Lalu ada para penyamun, perampok. Nah, perampok ini dia mendekati orang itu tadi dengan perspektif sejauh mana dia menguntungkan bagi saya. Nah, akhirnya dia dirampok gitu. Lalu dianiaya. Bagi penyamun ini ya mangsa nih, sasaran empuk nih, supaya saya mendapat keuntungan. Lalu setelah itu datanglah seorang imam dan seorang Lewi. Dia melihat orang Yahudi yang tergeletak setengah mati itu, tapi mereka tidak mau menolong. Karena bagi kedua orang itu, orang Yahudi yang tergeletak tadi juga tidak menguntungkan bagi dirinya. Jadi coba lihat, imam tadi dan seorang Lewi itu walaupun tidak merampok, tidak menganiaya, tetapi dengan tidak peduli, tidak menolong, sama saja sebenarnya pikirannya yang beroperasi dalam pikirnya sama dengan penyamun tadi, yaitu sejauh mana orang ini menguntungkan. Begitu nggak menguntungkan, rasudi nulung gitu. Nah, jadi guys, sahabat semua, kali ini saya mau mengajarkan yang mudah-mudah aja, 2 hal aja. Yang pertama, apa yang harus kita hindari gitu ya. Dari pemikiran Martin Buber tadi, lalu kita pakai untuk melihat teks ini. Yang pertama adalah hindari pikiran-pikiran instrumental, hindari pikiran-pikiran yang hanya sekedar menempatkan manusia sebagai alat bagimu, yang hanya menempatkan sesamamu sebagai sarana bagimu untuk memperoleh keuntungan, benefit apapun bentuknya. Tidak harus finansial ya. Kadang-kala keuntungannya bisa hanya sekedar supaya membuat saya senang. Kalau saya senang ya, kalau dia membuat saya senang it's okay. Tapi kalau kemudian dia harus berbagi kesusahan dengan saya sehingga saya menjadi dirugikan secara waktu, secara apapun, woy, jangan sampai gitu, sama saja sebenarnya. Jadi pokoknya 1, hindari cara kamu berelasi dengan siapapun itu hanya perhitungan untung rugi dan sejauh mana orang-orang itu bisa menyenangkan untukmu gitu. Nah, sahabat-sahabat, ini bisa jadi terjadi di tengah keluarga juga mungkin. Kalau misalnya ada seorang anak yang lalu dia memaksa orang tuanya untuk membelikan sesuatu, misalnya beli motor harus ini. Wah, pokoknya motornya harus ini, kalau enggak mau gitu. Outfitnya, tampilan outfitnya harus ini, bajunya harus ini gitu ya. Make upnya, kosmetiknya harus ini, hidungku harus dibuat lebih mancung gitu. Bukan nose in hidung masuk. Ini harus dioperasi ini gitu. Kalau enggak mau. Ini kan orang tua tugasnya untuk membuat saya bisa tampil menarik gitu. Nah, kemudian kan orang tua semacam menjadi alat pemenuh kebutuhan kita aja gitu. Lalu orang tuanya nggak bisa menuhin, terus oke, orang tua nggak bisa penuhin, aku kerja sendiri. Wah, akhirnya dia bisnis lah kecil-kecilan. Berhasil tuh. Ketika orang tuanya butuh pertolongan, terus dia bilang, loh
Kemarin Bapak Ibu ketika aku butuh pertolongan nggak bantu aku apa-apa. Ini kerja-kerjaku sendiri. Sekarang Bapak sakit kok minta aku misalnya. Sekarang Bapak butuh renovasi teras kok terus kode-kode aku gitu. Nah jadi sebenarnya anak ini berelasi dengan orang tuanya sekedar sejauh mana orang tuanya menguntungkan bagi dia. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bahkan ketika dia merasa sudah bisa berdiri sendiri, orang tuanya selama ini tidak bisa mencukupi kebutuhannya seperti yang dia inginkan, dia nggak mau lagi bantu orang tuanya. Jadi cara dia berelasi dengan orang tuanya ya sama, perhitungan untung rugi saja dan sejauh mana aku bisa memanfaatkan dia. Guys, ingat ini, kamu boleh catat, kamu boleh bikin status sekarang juga enggak apa-apa. Satu, jadi jangan berelasi dengan seseorang siapapun itu hanya dengan perhitungan untung rugi. Dan hati-hati ini bisa meresap dalam pikiran kita, tidak harus dengan orang jauh, bahkan dengan pacarmu, dengan orang tuamu, dengan adikmu, dengan sahabatmu, dengan tetanggamu, bisa saja caramu berelasi selama ini masih sekedar untung rugi. Masih sekedar sejauh mana orang itu menguntungkan bagi saya. Selagi dia tidak menguntungkan, aku nggak mau lagi tahu apapun tentang dia. Itu yang pertama yang harus kalian hindari. Kemudian yang kedua, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kembangkan. Yang harus kalian kembangkan adalah sama seperti yang tadi dilakukan oleh orang Samaria. Orang Yahudi sama orang Samaria, kalian tahu mereka itu bermusuhan. Mereka itu tidak bisa akur. Dan tidak ada sejarahnya orang Yahudi sama orang Samaria itu kemudian mau duduk bersama, bahkan mau saling menolong begitu. Itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Dan Yesus justru menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat tadi dengan mengatakan sebuah contoh bagaimana orang Samaria yang selama ini dimusuhi oleh orang Yahudi justru menolong orang Yahudi yang tadi tergeletak karena dirampok. Dan menariknya adalah di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu bahasanya itu splagnisomai. Jadi ada dorongan dari dalam hatinya yang membuat dia tergerak untuk menolong. Jadi hatinya tergerak, ada energi untuk berelasi dengan yang lain. Jadi sahabat semua, kalau yang tadi, yang pertama, cara kita berelasi dengan orang lain itu kalau hanya sekedar sejauh mana dia menguntungkan saya, sejauh mana dia memberi benefit, sejauh mana dia memberi akses, sejauh mana dia bisa menyenangkan saya, maka sebenarnya pusatnya tetap diri saya. Seperti tadi, ketika saya menembak seseorang, I love you, harapannya you love me juga. Kalau enggak, jotos, awas, jangan sampai kamu bahagia. Pusatnya diri. Tapi beda dengan yang kedua yang disampaikan oleh Martin Buber adalah berelasi aku dengan engkau. Jadi kita berelasi secara setara, memperlakukan sama kita sebagai sebuah pribadi yang sama dengan kita. Sehingga ada dorongan dari diri kita untuk berelasi. Pusatnya bukan lagi diriku, tapi relasi yang terbangun antara aku dan engkau. Makanya tadi splagnisomai, tergerak oleh belas kasihan. Compassion itu sebenarnya dari hati, itu terdorong mau nggak mau, itu seperti kekuatan yang kemudian mengarahkan saya untuk berelasi, untuk menolong, untuk membantu, untuk mengerti perasaannya, untuk memahami yang dibutuhkan, dan untuk memberikan apa yang saya bisa untuk tolong. Gerakan itu, pusatnya relasi. Itu yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lakukan. Mulai sekarang berelasilah dengan siapapun dengan memperlakukan dia secara setara, seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Pahami apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang dirasakannya, apa kesedihannya, apa kekhawatirannya, dan sungguh-sungguh membangun relasi yang penuh dengan cinta, dengan kasih, dengan ketulusan. Jadi jangan lagi perhitungan transaksional, jangan lagi kemudian sekedar bagaimana dia menguntungkan saya, tapi ada gerakan untuk membangun relasi bersama dan pusatnya adalah di dalam relasi itu sendiri. Nah, kalau kita berhasil melakukan yang kedua, seperti seorang Samaria tadi yang terdorong oleh belas kasihan, memperlakukan sesamanya dengan setara, dengan penuh cinta, memperlakukan sesamanya walaupun ada banyak batasan, walaupun ada banyak persoalan, ada banyak hambatan, tapi tetap mau memperlakukan secara setara, maka disitulah Tuhan hadir. Maka disitulah kita bisa merasakan kehadiran engkau. Aku berelasi dengan engkau sama-sama setara, maka engkau yang absolut, engkau yang besar, Tuhan itu hadir. Nah itu yang kedua ya, jadi memperlakukan sesamamu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan tulus, dengan penuh cinta, dan memperlakukan sesamamu sebagai sesama manusia yang setara.
Kalau kamu bisa melakukan itu, Tuhan hadir. Dan kalau kamu bisa membangun cinta, kasih, persahabatan yang tulus dengan sama manusia, maka itu akan mendorongmu untuk bisa mengembangkan persahabatan juga yang tulus dengan ciptaan yang lain. Saya agak merasa ironis kalau misalnya ada seseorang yang sangat mencintai kucingnya, sangat mencintai anjingnya, sangat mencintai kelincinya atau hamsternya, dirawat begitu rupa, dibelikan pakaian, makanan yang enak-enak. Wah, sayang banget sama hewan peliharaannya. Atau mungkin sayang banget dengan motornya, sayang banget dengan gitarnya, dengan sepatunya, sayang banget dengan benda-benda miliknya. Tapi pada saat yang bersamaan dia memusuhi, benci banget sama saudaranya, benci banget sama tetangganya. Sebenarnya dia kasih sayangnya pada benda-benda, pada hewan tadi cuma semu sebenarnya. Kalau itu tidak bisa diuji dengan bagaimana kasihnya kepada sama manusia. Maka sekarang perlakukan sama manusia dengan mengasihinya dengan tulus, dengan penuh cinta, maka pasti kita akan terdorong untuk bisa mengembangkan kasih yang tulus dengan ciptaan yang lain, dengan alam semesta ini. Oke guys, sahabat semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bisa memperlakukan setiap orang yang kita jumpai dengan setara, bukan untung rugi, bukan dalam kacamata instrumental atau transaksional, bukan relasi ekonomis semata. Walaupun ekonomi perlu, uang itu perlu, tapi memang segala sesuatunya tidak selalu bisa diukur dengan uang. Ada yang lebih dalam, yaitu berelasi secara pribadi. Hindari setiap pikiran yang hanya sekedar menempatkan orang lain sebagai caramu untuk mendapat keuntungan. Dan berelasilah dengan tulus dengan setiap orang yang kamu jumpai. Perlakukan dia dengan sungguh-sungguh dengan tulus, bagaimana dia hadir sebagai pribadi sesamamu manusia yang setara. Kalau kamu bisa melakukannya dengan tulus, maka Tuhan akan hadir di sana. Dan jangan hanya sekedar kata-kata tentunya, tapi perbuatlah itu sebagaimana dikatakan Tuhan. Tidak penting sebenarnya kita konsepnya, kita paham dan kita bisa mengucapkan dengan baik, tapi kalau kita tidak melakukannya. Lakukan itu, bangun relasi yang setara dimanapun kamu berada, bukan lagi untung rugi. Rasakan kehadiran Tuhan melalui relasi setara yang kamu bangun dengan sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita saat hening sejenak dan kita membangun komitmen kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu, Kau mengajar kami, Kau menolong kami melalui kisah yang telah kami baca dalam firman-Mu. Maka biarlah kami bisa membangun kehidupan kami dengan penuh kasih, ketulusan, dengan kasih yang setara yang kami bangun dengan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami jika kami masih seringkali berpikir untung dan rugi, dan kami juga masih seringkali menjadikan diri kami sebagai pusat dari setiap tujuan hidup kami. Ampuni kami jika kami sering memandang manusia di sekitar kami, sesama kami, tidak sebagaimana mestinya dan hanya sebagai alat bagi kepentingan kami. Kami ingin membangun relasi yang setara dengan orang-orang di sekitar kami, dan kami ingin merasakan kehadiran-Mu melalui relasi yang kami bangun dengan penuh cinta, dengan penuh kasih dan ketulusan dengan orang-orang di sekitar kami. Maka biarlah ya Allah kami mampu membangun relasi itu, relasi yang setara, dan kami mampu merasakan kehadiran-Mu dalam relasi yang kami bangun dengan sesama kami. Kami berkomitmen untuk mewujudkan kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu. Tolong dan sempurnakanlah perjuangan kami dalam mengerjakan firman-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan kiranya persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan ini boleh kami pakai di dalam kegiatan di rumah-Mu ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga boleh kami lakukan untuk berbagi kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kiranya kami juga memohon kepada-Mu. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan hikmat bagi setiap mereka yang akan mengelola persembahan ini. Sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik
dan persembahan ini juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kami masing-masing, Tuhan limpahkan juga berkat rezeki di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kita diundang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan bagi dunia ini melalui gerejanya. Dan karena itu, mari kita mengingat Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Hey, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, oh di dalam kesedihan Kau beri penghiburan.
Sahabat semua yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya dan lakukanlah firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera, memampukanmu untuk membangun relasi yang setara dengan sesamamu dan merasakan kehadiran Tuhan dalam relasimu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, saat ini untuk ibadah Innovative Generation telah usai, namun ibadah yang sejati adalah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari mengikuti dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tetap jadi berkat, tetap jadi terang dimanapun kita berada, dan pastinya selamat memasuki pekan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.